Salam olahraga ya. Kita memasuki seri dari MotoGP untuk seri seri Ceko. Jadi ini adalah seri penutup dari nanti. Kita baru ada lagi nanti setelah bulan Agustus ya. Jadi kita MotoGP ini memasuki rehat untuk musim panas, lumayan lama, 3 minggu. Jadi terhitung dari minggu depannya kurang lebih hampir sebulan lah mereka istirahat. Dan ya kembali GP Ceko ini menghadirkan Marc Marquez sebagai pemenang. 5 kemenangan beruntun, menjadi rider Ducati pertama ya yang bisa melakukan itu, sekaligus menyamai rekornya Rossi di tahun 2005. Ketika itu dia bersama Yamaha 5 race beruntun juga dia menang. Jadi rekor ini disamakan. Dan ya kalau gue bilang sebetulnya untuk seri Ceko ini kan sirkuit lama ya, jadi betul-betul tidak mengubah kontur tanah yang ada. Jadi cukup menarik sirkuitnya. Banyak tikungan-tikungan panjang yang menjadi santapan empuk bagi Ducati. Jadi kelihatan banget enak ya dari cara balapnya. Cuma memang karena sirkuit ini kan udaranya, apalagi Eropa Timur itu kan cenderung agak lebih dingin dari Eropa Barat. Jadi suhu ban ini yang kadang kerap bermasalah. Kemarin juga di sprint race bermasalah juga, sehingga baik Marc maupun Pecco ini harus mundur ke belakang supaya mereka dapat angin ya dari pembalap yang di depannya, sehingga nggak kena penalti. Karena tire pressure ini yang peraturan ini sangat membuat jalannya balapan ini agak kurang menarik. Ya, nomor 2 ada Marco Bezzecchi. Ya, Marco kembali menunjukkan bahwa dia menjadi salah satu rider calon penantang juara dunia ya. Kalau nggak tahun ini dia bisa lakukan tahun depan, karena sudah mulai nyetel juga dengan Aprilia. Sempat memimpin balapan, tapi karena memang secara skill memang Marc lebih di atas dia, pengalaman juga lebih di atas. Dan yang berhasil dia lakukan adalah dia berhasil menutup celah ya untuk Pedro masuk. Pedro di pertengahan paruh akhir lap sempat mendekat, tapi ya karena bannya dia habis, akhirnya dia stay di posisi ketiga dan hampir juga dibalap oleh Pecco. Pecco justru baru paruh akhir balapan baru dia tekan karena dia hemat ban, tapi ya itu sudah terlambat karena jaraknya pun juga terlalu jauh ya, sekitar 2-3 detik. Apalagi dengan sirkuit karakteristik panjang ini ya, ini agak susah melakukan overtake kalau udah ketinggalan jauh. Raul Fernandez kejutan masuk top 5 dengan Aprilia. Ya, dia nggak banyak melakukan aksi overtake, tapi yang dilakukan ini bagus untuk Aprilia karena dia bisa stay di 5 besar. Timnya bisa dapat data juga yang dibutuhkan. Quartararo ke-6. Yamaha memang karena karakteristik sirkuit ini nggak kuat ya, Yamaha ini banyak tikungan-tikungan panjang, mesinnya nggak kuat sehingga dia ngedrop. Sebenarnya dia secara lap time ini sempat lewat posisi ketiga. 7 Jorge Martin, comeback yang kalau bisa dibilang cukup bagus, walaupun dia juga nggak banyak melakukan aksi overtake, hampir nggak banyak lah, mungkin cuma 1-2 pembalap karena dia juga baru sembuh dari cedera, feelingnya belum dapat. Tapi ya pembalap sekelas Jorge Martin harusnya nggak banyak race yang dia butuhkan. 8 Fermin Aldeguer, ini juga ketinggalan jauh di belakang, start dari posisi ke-18, tapi yang berhasil dia lakukan adalah dia berhasil membalap 10 pembalap, walaupun 3 diantaranya ini crash. Dilakukan sama juga dengan Brad Binder. Pol Espargaro juga ke-10, ini test rider dari Aprilia. Jack Miller ya sempat di awal ini masuk top 8 ya, tapi karena memang mesinnya nggak kuat turun ke 11. Marini ke-12, Zarco 13, Ogura 14, dan Alex Rins ke-15. Lalu Ligia, Oliveira, dan Augusto Fernandez melengkapi 18 pembalap yang finish dengan mereka nggak dapat poin. Lalu 3 rider nggak finish, terjadi kontak
Alex Marquez dengan Juan Mir. Ya Alex Marquez terlalu maksa, bannya dia masih dingin sehingga dengan crash nabrak Juan Mir. Mir ini apes ya, setiap balapan dia pasti kena ditabrak pembalap lain, udah 2 race beruntun. Lalu Enea Bastian ini kalau gue bilang terlalu nafsu. Sempat balap Peko, dia dapat posisi keempat, tapi yang dia kembali Enea ini membalap nggak pakai perhitungan, majunya udah kayak flash ya, cepet banget. Tapi ya, lu di awal-awal membalap langsung cepat begitu ya adalah resiko lu adalah ban lu nggak tahan lama, dan itu terjadi, langsung slip, jatuh. Oke,